Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk semuanya pastikan kalian sudah berpakaian rapi. Sudah semuanya? Nah, kemudian yang kedua, kalian harus ikutin ya gerakan Om dan Tante, harus bebas berekspresi. Kemudian yang ketiga, selama ibadah kita harus fokus adik-adik semuanya. Nah, yang terakhir, sikap hati kita harus sikap hati yang baik dalam beribadah. Oke adik-adik semuanya, selamat beribadah. Puji Tuhan adik-adik, kita akan mulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik dan Bapa kami yang luar biasa, kami bersyukur kami boleh ada sampai pada saat ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami akan siap memuji memuliakan nama Tuhan. Mari biarlah kiranya Tuhan tolong agar kami dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya adik-adik, puji Tuhan. Siap memuji Tuhan? Ada semangat? Pastinya ada dong. Ayo musik. 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12 bangku. 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12 bangku. Hai saudara, apakah dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12 bangku. Lagi katakan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12 bangku. Hai saudara, apakah dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12 bangku. Sisa 12 bangku. Sisa 12 bangku. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Amin. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Katakan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Asik. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja. Haleluya. Dialah Raja. Raja. Dialah Tuhan. Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus. Siapa? Yesus. Siapa? Yesus. Siapa? Oh, Dialah Raja. Lagi katakan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Raja. Dialah Tuhan. Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus. 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 Oh, Dialah Raja.
sudah memuji Tuhan, mari lebih sungguh lagi kita siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Ku bangga menjadi anaknya. Ku bangga menjadi miliknya. Dia memilihku, menebus hidupku, jadikan ku berarti, berharga baginya. Lagi katakan ku bangga. Ku bangga, kami bangga Tuhan jadi anak. Amin, kami bangga. Ku bangga menjadi miliknya. Dia memilihku, menebus hidupku, jadikan ku berarti, berharga bagi Dia. Mari sama-sama angkat tangan, katakan ku istimewa. Haleluya. Ku istimewa, hanya Engkau Tuhan, pulihkan hidupku. Ku istimewa, ku istimewa. Ku bersyukur buat karyamu bagiku. Amin, haleluya. Kami bersyukur. Ku bangga menjadi anaknya. Ku bangga menjadi miliknya. Dia memilihku, menebus hidupku, jadikan ku berarti, berharga bagi Dia. Ku istimewa, ku istimewa. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, pulihkan hidupku. Ku istimewa, ku istimewa. Ku bersyukur buat karyamu bagiku. Ku istimewa, ku istimewa. Hanya Engkau Tuhan, pulihkan hidupku. Ku istimewa, ku istimewa. Ku bersyukur buat karyamu bagiku. Ku bersyukur buat karyamu bagiku. Ku bersyukur buat karyamu bagiku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Benar Tuhan, kami adalah anak-anak yang istimewa. Kami adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Setiap kami bangga Tuhan, bangga punya Bapa seperti Engkau. Tolong kami semua anak-anak yang ada Tuhan. Kami rindu hidup kami adalah hidup yang memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tolong kami Tuhan, Tuhan mampukan kami semua anak-anak yang ada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong guru kami Tuhan, urapi guru kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi nih dengan Tante. Nah, hari ini Tante mau cerita tentang cerita firman Tuhan. Pasti adik-adik ada yang sudah pernah dengar cerita ini, ada yang belum pernah dengar, terus ada juga yang sudah pernah dengar tapi udah lupa. Jadi Tante mau cerita nih, pada suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang mau beristirahat ke suatu tempat yang sepi, yang sunyi. Nah, biasa juga adik-adik kalau di rumah kalau mau istirahat pasti harus butuh ketenangan,
Ya nggak sih? Kalau ada orang yang berisik pasti nggak bisa istirahat. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mereka mau beristirahat di suatu tempat yang sepi, menggunakan perahu karena harus lewat perairan. Nah, tetapi adik-adik, ternyata rencana Tuhan Yesus dan murid-muridnya untuk beristirahat ke tempat yang sepi ini diketahui oleh banyak orang, sehingga orang-orang tersebut mengikuti mereka melalui darat. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sampai, wah, ternyata di sana sudah banyak sekali orang yang menunggu Tuhan Yesus. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika melihat banyak orang tersebut. Nah, jadi Tuhan Yesus bukan jadi beristirahat, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan mereka banyak hal. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita saat ini terdapat di dalam Markus yang ke-6 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-44. Kalau di dalam Markus ini cuman dibilang Tuhan Yesus mengajar buat orang-orang ini. Tetapi kalau di kisah-kisah yang lain nih buat adik-adik yang sudah pintar membaca, atau boleh juga adik-adik minta tolong mama, papa, kakak atau siapa aja untuk membacakan kisah ini. Di Matius juga ada, di Lukas dan di Yohanes juga ada adik-adik. Nah, di sana dibilang Tuhan Yesus bukan cuma mengajarkan orang banyak, tetapi juga menyembuhkan orang-orang yang sakit yang ada di sana. Wah, ternyata orang-orang banyak itu datang mau mencari Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, tapi ada juga yang mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian sesudah Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, sesudah Tuhan Yesus mengajar kepada mereka, akhirnya hari sudah mulai gelap. Waduh, sudah mulai malam. Nah, tiba-tiba murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus dan berkata sama Tuhan Yesus, suruh mereka pergi dari sini. Wah, kok disuruh pergi? Nah, ternyata murid-murid Tuhan Yesus ini mengatakan demikian, katanya supaya orang-orang banyak ini pergi membeli roti, tentu saja untuk dimakan. Karena tempat itu kan sepi, sunyi. Beda ya adik-adik zaman dahulu dengan sekarang. Kalau sekarang meskipun tante lihat ya, meskipun daerah-daerah yang sepi, tapi sudah ada Alfamart, Indomaret, ada Alfamidi, ada juga minimarket. Pokoknya banyak adik-adik. Nah, jadi kalau adik-adik misalnya pas lewat terus lapar, pasti kalau ada uang langsung beli. Beda dengan zaman dahulu. Jadi ketika orang-orang banyak ini sudah lapar, aduh nggak tahu mau beli makanan di mana, karena di tempat itu nggak ada yang jualan adik-adik. Nah, karena itu murid-murid Tuhan Yesus bilang ke Tuhan Yesus, ayo suruh pergi aja orang-orang banyak ini, biar mereka bisa cari makan di desa-desa atau kampung-kampung yang ada di dekat situ. Tetapi Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, berapa roti yang ada sama kalian? Ditanya dulu Tuhan Yesus. Nah, kemudian murid-murid Tuhan Yesus akhirnya menemukan ada 5 roti dan 2 ikan. Waduh, 5 roti dan 2 ikan. Kalau tante aja nih, kalau udah lapar banget, bisa makan 2 roti. Tapi kalau orang sebanyak itu 5 roti pasti kan gak cukup. Orangnya banyak banget, rotinya cuma 5 tambah 2 ikan. Aduh, mana kenyang itu, ya enggak? Nah, kemudian Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, ayo bilang ke orang-orang itu duduk di atas rumput. Kemudian mereka akhirnya semua duduk, mereka duduk berkelompok. Di sini diceritakan bahwa orang-orang itu duduk, ada yang berkelompoknya 50, ada yang 100. Aduh, banyak juga ya. Nah, kemudian akhirnya Tuhan Yesus mengambil roti itu, mengambil ikan itu. Tuhan Yesus menengadah ke langit, kemudian mengucapkan berkat dan memecah-mecahkan roti itu. Kemudian dikasih ke murid-murid Tuhan Yesus untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ada di sana. Nah, adik-adik tahu, sesudah murid-murid Tuhan Yesus membagi-bagikan roti tersebut, orang-orang yang ada di sana
makan dengan kenyang. Aduh, sampai kenyang. Bayangkan adik-adik betapa hebat Tuhan Yesus kita. Mujizat luar biasa. Dari 5 roti dan 2 ikan. Wah, bisa sampai kenyang orang-orang yang ada di sana. Wah, pasti banyak banget itu. Nah, terus juga adik-adik sesudah mereka makan sudah kenyang nih. Dikumpulkan, masih ada lebih lagi. Dikumpulkan ada 12 bakul. Wah, 12 bakul. Kalau adik-adik yang belum tahu bakul, itu artinya juga bakul keranjang adik-adik. Jadi, waduh, sudah makan, sudah kenyang, masih ada lebih 12 bakul penuh. Firman Tuhan bilang 12 bakul penuh. Nah, mari kita hitung sama-sama 12 bakul penuh dengan roti. Bareng-bareng tante ya. Dalam bahasa Inggris nih, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, jago semuanya ternyata. Hari ini kita sudah selesai menghitung ada 12 bakul yang penuh dengan roti. Waduh, adik-adik bisa bayangkan orang-orang sudah makan, sudah kenyang, terus masih ada lebih banyak banget. Aduh, memang Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang jago. Nah, dari cerita ini adik-adik kita boleh belajar bahwa ketika adik-adik membutuhkan sesuatu, misalnya tas baru atau buku baru, apalagi sepatu baru, ya banyak adik-adik yang adik-adik butuhkan, kita harus berdoa dulu, minta dulu sama Tuhan. Nah, dan adik-adik kalau mau minta, jangan kita cuman, mama sepatu aku nih harus diganti, jangan begitu adik-adik. Tapi doa dulu supaya Tuhan Yesus kasih berkat sama orang tua kita atau sama siapa aja supaya kita dapat setiap kebutuhan kita. Nah, kalau kita sudah berdoa, jangan lupa untuk selalu mengucap syukur. Adik-adik yang di rumah pastinya kalau misalkan kita membutuhkan sesuatu, ketika kita meminta kepada Tuhan, kita mengucap syukur seperti firman yang sudah kita dengarkan tadi, kita mengucap syukur, Tuhan punya segala cara yang luar biasa ajaib, yang tidak pernah kita pikirkan. Mungkin berkat Tuhan kita boleh dapatkan bukan lewat orang tua, bukan lewat kakak, oma, opa, tetapi orang lain. Mungkin adik-adik, aduh sudah pengen sekali makan ice cream, tapi gak punya uang. Nah, tiba-tiba adik-adik berdoa, Tuhan aku pengen banget makan ice cream, gak punya uang Tuhan. Tiba-tiba ada teman yang kasih. Nah, pasti itu bukan hanya dari teman kita tetapi dari Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan yang Tuhan kirim lewat teman kita. Begitu juga dengan berkat-berkat atau setiap pemberian dari orang tua atau dari siapapun, itu semua dari Tuhan. Karena itu adik-adik jangan lupa untuk selalu mengucap syukur untuk setiap apapun yang kita terima. Bahkan ketika kita meminta sesuatu tapi belum dikasih, nah kita nggak boleh bersungut-sungut adik-adik. Kita harus tetap sabar menunggu, kita harus tetap mengucap syukur. Nggak boleh kita bersungut-sungut karena kita sudah lihat contoh dalam cerita yang kita dengarkan tadi, ketika Tuhan Yesus mengucap syukur maka terjadi mujizat yang luar biasa. Nah, begitu juga dengan kehidupan adik-adik, keluarga semua, siapa aja ketika kita mau meminta sesuatu sama Tuhan, jangan lupa untuk selalu naikkan dulu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena pemberian Tuhan itu, berkat Tuhan itu bukan hanya ketika adik-adik membutuhkan tas baru, kemudian ada tas baru, tetapi adik-adik sampai sekarang masih sehat, masih bergerak, terus mata masih melihat dengan baik, hidung masih mencium dengan baik, telinga, mulut, semua yang ada di dalam tubuh kita ini masih berfungsi dengan baik. Itu adalah suatu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Karena itu kita patut mengucap syukur. Nah, adik-adik, maka dari itu jangan lupa selalu ingat-ingatkan juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal, kata firman Tuhan. Karena
Itulah yang dikehendaki Tuhan. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, apa saja yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur, pasti Tuhan akan kabulkan. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita sampai di sini. Tante harap adik-adik mulai saat ini mau belajar untuk tetap selalu mengucap syukur di dalam segala keadaan apapun di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Tante Ica tentang 5 roti dan 2 ikan. 2 ikan ya, oke. Kali ini aktivitas kita ya, bukan menghafal ayat hafalan, enggak gitu ya. Kali ini Tante mau bikin adik-adik bisa bernyanyi di rumah ya. Bisa bernyanyi, caranya begini. Aktivitas kita hari ini adik-adik menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan sambil pakai gerakan ya. Sambil pakai gerakan. Coba ya, lihat Om dan Tante contohnya begini. Mari Om ya. Sekarang versinya agak pelan ya, agak pelan biar adik-adik yang ada di rumah jelas menghafal gerakan dari om-om kita yang ada di depan. Ini Om Bernard. Om Bernard. Ya, ini Om Michael. Oke. Ya, agak pelan ya Om musiknya. Videonya, minta tolong mama atau papa yang ada di rumah bisa videoin kita sementara menyanyi sambil pakai gerakan. Iya ya, sambil pakai gerakan. Biar lebih bagus, gak apa-apa yang ada kakak beradik bisa bareng-bareng ya, bisa bareng-bareng kayak Om dan Tante ada yang nyanyi sambil gerakan. Oke ya, Tante nanti tunggu di WhatsApp kita di grup masing-masing Children Care ataupun Starkid. Ataupun bisa di tag di Instagram Children Care maupun Instagram Starkid. Demikian juga dengan Facebook dari Starkid. Oke ya, Tuhan Yesus memberkati ya semuanya. Dadah. Haleluya adik-adik, puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah dengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, untuk pengumuman minggu depan, adik-adik jangan lupa ya, doa Zoom kita tetap ada di hari Sabtu pukul 4 sore. Nanti untuk link doanya akan dibagikan di grup WA kita. Oke, dan aktivitas adik-adik jangan lupa dikirimkan di tag di Instagram atau Facebook untuk Starkid dan Children Care. Oke adik-adik semuanya, sekarang kita akan tutup ibadah kita. Tante jemput kita semuanya bangkit berdiri, kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata ya, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang memberkati kami, mengajar kami. Ketika apapun terjadi, kami datang kepada Tuhan karena kami tahu Tuhanlah jawaban di atas semuanya. Terima kasih Tuhan untuk Om dan Tante yang sudah memberkati setiap
setiap kami lewat pujian dan lewat firman-Mu serta aktivitas yang sudah diberikan. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu yang kami sudah dengar itu bertumbuh di hati kami yang terbaik dan kami boleh terus belajar untuk melakukannya sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tuhan bangsa kami yang beberapa hari ke depan akan memperingati hari kemerdekaan. Terima kasih untuk berkat Tuhan atas bangsa kami. Terus Tuhan tolong bangsa kami agar bangsa kami boleh menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa yang maju, bangsa yang penuh dengan kasih setia yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami percaya setiap anak-anak yang sudah bergabung Tuhan, baik Tuhan Yesus mereka dimanapun berada, Tuhan Engkau yang akan memberkati mereka. Tuhan Engkau yang akan menolong mereka. Terus berikan mereka sukacita, berikan mereka Tuhan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan berkati seluruh orang tua yang ada yang sudah mendampingi anak-anak dalam ibadah online yang ada. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya.